Santapan Harian Senin 23 September 2024. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-17 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-34. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Sang Gembala yang agung di dalam perenungan firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Kisah Para Rasul 17 ayat 16-34. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Juga beberapa filsuf dari golongan Epikuros dan dari golongan Stoa berdebat dengan dia, dan ada yang berkata, "Apa yang hendak dikatakan si pembual ini?" Namun yang lain berkata, "Rupa-rupanya ia pemberita ajaran ilah-ilah asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan kebangkitan." Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan berkata, "Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami hal-hal yang asing. Karena itu kami ingin tahu apa artinya semua itu." Adapun semua orang Athena dan orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, 'Kepada Allah yang tidak dikenal.' Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup, napas, dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan seluruh umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunannya juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi serupa dengan emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Tanpa memandang lagi zaman kebodohan, sekarang Allah memerintahkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari ketika Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu jaminan tentang hal itu, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Kami ingin mendengar engkau berbicara lagi tentang hal itu." Lalu Paulus meninggalkan mereka, namun beberapa orang menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, serta orang-orang lain bersama mereka. Sahabat Santapan Harian, kesaksian Kristen tak selalu menerbitkan bau harum di tengah dunia.
Seringkali orang Kristen justru bersikap anti budaya dan merendahkan segala sesuatu yang dianggap sekuler atau berbeda. Kisah Paulus di Athena menampilkan semangat yang lain. Athena adalah pusat filsafat Yunani. Sokrates, Plato, dan Aristoteles menjadi bagian dari sejarah warga Athena. Pemikir-pemikir dari golongan Epikuros dan Stoa juga kental mewarnai Athena dan menyebut Paulus sebagai peleter atau pembual. Walaupun Paulus merasa terganggu dengan banyaknya patung-patung berhala, namun Paulus adalah seorang pembaca budaya yang ulung dan membahasakan Injil melalui budaya yang dipahami oleh pendengarnya. Paulus memakai istilah Allah yang tidak dikenal untuk memulai diskusi. Istilah ini bisa berarti Allah yang dikenal suatu kelompok etnik atau bangsa, namun tidak dikenal etnik yang lain. Bagi penyembah berhala, bisa saja mereka merasa aneh dengan kebiasaan orang Yahudi yang menyembah Allah tanpa patung, bahkan di bait Allah sekalipun. Paulus membahasakan Injil dengan cara yang kontekstual pada zamannya. Membaca bagian ini, orang Kristen modern bisa merasa risih karena seolah-olah Paulus terlalu bersahabat dengan budaya penyembah berhala. Namun Paulus memahami dengan mendalam bahwa kerinduan kepada Tuhan mewarnai baik lembar-lembar Alkitab Kristen, budaya penyembah berhala, dan hati orang tidak percaya. Pembaca yang jeli dapat menangkap kritik halus Paulus. Sebab kita ini keturunannya juga. Adalah kutipan dari Pujangga Aratus, murid Zeno. Paulus mengungkapkan kedekatan dengan Allah dalam kisah penciptaan manusia dalam bahasa filsafat populer di zamannya. Penyembah berhala yang cerdas tentu tahu bahwa patung dewa-dewa dari emas, perak, dan marmer hanyalah representasi sosok dewa dan tidak mampu menangkap keseluruhan kualitas ilahi. Ketika banyak orang Kristen anti pada budaya, Paulus justru menginjili melalui budaya. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa, mampukanlah kami menjadi pribadi yang bijak, terlebih pada saat kami berjumpa dengan berbagai budaya, saat kami mewartakan Injil-Mu kepada banyak orang. Hikmat-Mu lah yang menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.